Kepala Sekolah SDN 12, Bapak Chandra Gunawan Anwar, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid Pelamampang S12, kepada yang terhormat Bapak Agus selaku operator sekolah, kepada yang terhormat Ibu Udah full emang dari Rahma sana. selaku operator sekolah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berjumpa, bertemu dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi Kartu Jakarta Pintar tahap 1 tahun 2025 dalam kondisi sehat walafiat. Di dalam kondisi luring ya, daring dalam jaringan ya di Zoom ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan inayah beliau. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di acara ini. Dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan bisa meluangkan waktu untuk kegiatan ini dan dimaksudkan untuk anak-anak kita sendiri. Nah, kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Faridatul Nikma. Saya adalah guru kelas 6, merangkap wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan di sini saya merangkap sebagai moderator. Dan izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara. Pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembuka, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pelamampang 12 yaitu Bapak Chandra Gunawan Anwar, dan selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Kemudian penyampaian materi mengenai tata tertib sekolah dan sesi tanya jawab ditutup dengan penutup. Ya, sebelum memulai kegiatan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Ya, selesai. Itu si itu Yusti. Ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon suara dinonaktifkan ya atau di mute saja. Kemudian kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon izin untuk share screen. Indonesia Raya ini. Suaranya ada nggak? Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih banyak. Lalu saya ingatkan untuk demi kelancaran kegiatan kita saat ini, maka untuk me- demi kelancaran kegiatan ini, maka kita saling menghargai dengan cara adalah tidak ada suara pada saat sedang bermateri, ya. Baik itu Bapak Kepala Sekolah maupun pemateri Ibu Rahma. Kemudian eh, demi kelangsungan kelangsungan dari kegiatan Zoom ini kita ini, nanti di akhir sesi acara maka akan di share link absen, gitu ya, absensi dari Bapak Ibu semua. Oh, oke, ya, ya. Nanti jangan lupa untuk isi absensi yang sudah di-share di chat grup. Dan kami berharap Bapak Ibu semua untuk hadir, menyimak, mencermati dari awal hingga akhir acara, ya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pelamampang 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra Gunawan Anwar. Dipersilakan kepada Bapak Chandra Gunawan Anwar. Baik, terima kasih Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Farida selaku Wakil Bidang Akademik, Ibu Rahmah selaku Operator, dan Pak Agus, Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang sedang mengajukan proses KJP. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dengan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Mungkin ada yang belum kenal ya sama saya Bapak Ibu ya. Bu Farida udah lebih dari setahun aja masih memperkenalkan diri. Ya, saya juga ya. Jadi nama saya Chandra Gunawan Anwar. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Chandra Gunawan Anwar, saya mulai di sini bulan Desember. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang selama ini telah mendukung program-program sekolah. Meskipun saya merasakan eh, kayaknya ada yang terlalu buru-buru gitu ya. Contohnya pembatasan orang tua masuk ke sekolah. Nah, itu kan terkesan wah kok langsung begini nih gitu. Tapi tidak apa-apa Ibu ya, Bapak Ibu. Yang penting sekolah setelah dicoba ini ya, beberapa bulan ini dicoba, oh ternyata belajar lebih kondusif, suasana sekolah lebih tenang gitu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang yang turut mendukung program ini. Namun Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu sama sekali tidak boleh datang ke sekolah. Ya, tetap boleh sesekali mungkin ada hal yang penting atau mendesak. Ya, silakan hadir di sekolah gitu. Yang penting tidak menjadikan sekolah sebagai tempat nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol sampai mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya, itu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua murid yang telah mendukung program ini. Nah, eh, yang kedua Bapak Ibu, KJP judulnya adalah namanya Kartu Jakarta Pintar. Tujuannya adalah menunjang kegiatan pembelajaran anak agar mencapai pintar gitu. Syukur-syukur ya Pak ya ada pintarnya lah gitu ya. Nah, jadi meskipun syaratnya harus eh, masuk dalam DTKS ya, masuk dalam DTKS yang ya keluarga prasejahtera lah begitulah. Tapi sekali lagi tujuan ini adalah tujuan diberikannya KJP itu agar siswa terbantu
motivasi belajarnya lebih sehingga dia menjadi pintar gitu. Jadi emang agak ironi ketika di Jakarta banyak ini, tapi hasil dari prestasinya biasa-biasa aja gitu. Itu daerah-daerah lain mungkin yang di luar Jakarta itu ya suka mempertanyakan seperti itu. Jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu KJP agar KJP ini menjadi salah satu penyemangat ya putra-putri Bapak Ibu untuk belajar. Nah, selanjutnya lagi adalah tolong manfaatkan KJP ini untuk peruntukannya gitu ya, untuk kepentingan putra-putri Bapak Ibu dalam belajar. Salah satunya apa Bapak Ibu? Seragamnya ya. Seragamnya jika memang ada seragam putihnya sudah kurang layak, nah, maka silakan dipergunakan KJP-nya untuk membeli seragam. Meskipun ya saya tidak memungkiri ya, saya juga mengalami juga, wah ternyata KJP dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya memang tidak masalah juga ya kan, tidak masalah juga, tapi diutamakan yang penting-penting dulu. Nah baru sisanya silakan untuk yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, eh, perundungan atau bully itu terjadi di mana saja, nggak hanya di sekolah dasar. Ya mungkin Mati, Pak. Enggak kuat. oh iya, Ya, itu ya, kedengeran ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu saya ingatkan, ajak anaknya ngobrol, tanyakan siapa temennya yang baik, siapa temennya yang jahil. Nah, mungkin dari situ akan berkembang. Oh, si Anu suka inin saya, si Anu suka inin saya gitu. Nah, Bapak Ibu sehingga ketika ada itu bisa eh, mengantisipasi ya, mau nyampein ke anak, namanya bully bisa terjadi di mana-mana dan ya kalau kita tidak bisa eh, menghadapinya paling nggak bukan jadi berantem gitu ya, bukan menghadapi dengan berantem, bukan ya, cukup dengan meninggalkannya. Misalnya dikatakan apa, udah tinggalin, jauhin anak yang seperti itu, dijauhin. Yang kedua, putra-putrinya bisa melapor ke gurunya ya. Kalau malu ngomong ke guru, ngomong ke orang tua, ntar orang tua nyampein ke gurunya. Nah, ini di sini juga jangan sampai orang tua mengambil tindakan sendiri gitu. Oh, anaknya dijailin sama temennya, terus bu datang sekolahan bales gitu ya. Jangan seperti itu ya. Nah, eh, mungkin itu Bapak Ibu pengantar dari saya ya. Semoga dengan KJP ini eh, prestasi putra-putri Bapak Ibu semakin bertambah, kemudian menghilangkan eh, hal-hal negatif seperti bully yang ada di sekolah ini. Dan nanti akan disampaikan oleh Mbak Rahma teknis lembaran-lembaran apa saja yang harus dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas tentang KJP ini. Ya, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Chandra Gunawan Akbar sudah Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi sambutan kepada warahmatullahi kami. wabarakatuh. Perlu Belum. kita cermati, perlu kita pahami segala sesuatunya ya Bapak Ibu karena untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di sekolah kita. Nah, kemudian acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Dipersilakan kepada Ibu Rahma untuk memberikan materi.
Batik orang yang panjang digosok. Iki mute, Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jelas suara saya? Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, udah dapat kabar sih dari Dina tapi nggak bisa. Udah. Lebih ya? Jadi, Iya, sama kesamnya tuh. Alhamdulillah. Nggak apa-apa lah, udah nggak. Jadi banyakan dipinjemin aja. Ya kan aku Sabtu aja banget. Ya kan rame. Emang di jalan juga. Udah mulai jualan. Tunggu 40 hari. Mulai. ya Bapak Ibu, mari kita mulai sosialisasi KJP plus tahap 1 tahun 2025. Ya, Bu. Untuk pertama, Bapak Ibu semua pasti sudah tidak asing ya Bapak Ibu untuk 20 yang gede. Ini satu lagi. untuk dasar hukum dan persyaratan penerima KJP. Di sini sudah dijelaskan pada dasar hukum tahap 1 tahun 2020 sesuai Pergub nomor 46 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang kartu Jakarta Pintar. Ada. Mudik juga. Ya wis, Lalu yang kedua, tahap tahap 2 tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021 yaitu harus yang tiga atas peraturan gubernur nomor 14 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Yang ketiga, mulai tahap 2 Bapak Ibu di mute, berisik. Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Nah, di sebelah kanan persyaratan penerima nih Bu. Dalam persyaratan umumnya, 1 peserta didik usia 6 sampai 21 tahun. Itu 6 sampai 21 tahun bisa dibilang sampai dari SD sampai jenjang perkuliahan ya Ibu. Kalau perkuliahan bisa dibilang sebutannya KJMU. Nah, lalu yang kedua terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Berarti kan peserta didik terdaftar di SDN Pelamampang 12. Lalu yang ketiga memiliki NIK
sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. 4. Melalui kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ada persyaratan khususnya juga nih Bapak Ibu. Yang pertama, terdaftar dalam DTKS atau Siladu yang sudah Ibu Bapak daftarkan atau dilampirkan saat pemberkasan. Lalu yang kedua, anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Lalu, nih, untuk besaran bantuan KJP Plus pada umumnya, Ibu Bapak semua sudah tahu ya tingkat SD, SMI, SD, LB. Nah, tingkatan sekolah SD itu jatuh pada nominal per bulannya 250.000. Kalau swasta 250.000, tapi biasanya terpotong pada untuk SPP per swasta nih 130.000. Itu balik lagi kebijakan masing-masing atau sesuai SK yang tertera pada sekolah swasta ya Bapak Ibu. Kalau negeri kan sesuai nih 250.000 nominalnya. Untuk SMP, SMA, SMK jika ada kakak-kakaknya yang mau tahu nih beberapa nominal-nominal yang sesuai didapatkan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Pertama, orang tua peserta didik datang ke sekolah untuk saat mendaftarkan KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Kedua, orang tua wali membawa persyaratan KJP Plus. Surat 1, permohonan kepada gubernur. 2, pernyataan ketaatan menggunakan tanda dana KJP Plus sesuai ketentuan. 3, fotokopi kartu keluarga. 4, KTP orang tua atau wali. Nah, timeline pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Pendaftaran dibuka tanggal 13 Januari sampai 24 Januari 2025. Verifikasi dan unggah SPTJM 15 sampai 20. Ini Iya, ini. di atas ini.
Bapak Ibu sudah ada ininya, Iya. tampilannya? Ibu, halo. Halo Bapak Ibu ada Ini kan kita mau menghilangkan kotaknya nih Pak. Itu kotaknya itu ternyata kotak itu kan partisipan. Mau dinaikin ke atas nggak bisa. Gitu. Maaf ya Bapak Ibu, Nah, udah. kita Oke. lanjut ya Bapak Ibu. Terakhir kita besaran dibahas tadi besaran bantuan KJP Plus. Dari sini Bapak Ibu sudah tahu ya, paham. Lalu tata cara pendaftaran kita ulang ya Bapak Ibu. Pertama, orang tua peserta didik datang ke sekolah pada saat KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Lalu orang tua atau wali membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus. Pertama, permohonan kepada gubernur. Dua, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Tiga, fotokopi kartu keluarga. Empat, KTP orang tua atau wali. Nah, maaf, saat tata cara pendaftaran ada beberapa berkas-berkas pendukung ya Bapak Ibu dari sekolah SDMP Lemampang 12. Alhamdulillahnya Bapak Ibu sudah memenuhi dan mampu em, melengkapi berkas-berkas tersebut. Lalu nih ada timeline pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Pendaftaran itu jatuh pada tanggal 13 sampai 24 Januari 2005. Lalu verifikasi dan unggah SPTJM tanggal 15 sampai dengan 26 Januari 2025. Nah, saat durasi pendaftaran tanggal 13 sampai 24 tersebut masih saya tunggu uploadan Bapak Ibu untuk link pengisian pendaftaran ya Bapak Ibu masih ditunggu. Jika ada yang belum upload, mohon segera diupload agar saat verifikasi dan unggah SPTJM SDMP Lamapang 12 tidak terhambat, tidak terlambat ya Bapak Ibu mohon diperhatikan jika ada yang butuh bantuan bisa datang ke sekolah jika nggak sempat ke sekolah bisa minta bantuan ke teman-temannya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu.
Tata cara memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Dari penjelasan ini ada 4 poin. Dari 4 poin ada anaknya lagi nih Bapak Ibu. Yang pertama pengecekan DTKS. Yang dimaksud pengecekan DTKS itu bagaimana kita melihat di web atau di link Siladu. Ini anak ibu bapak menjadi penetapan atau sudah dinyatakan layak dalam web eh, DTKS ya Bapak Ibu atau Siladu. Ditekankan lagi, dicek hanya baru di web DTKS. Lalu kedua, kelayakan dokumen persyaratan. Nah, ini makanya kita masih tunggu untuk upload ke link sekolah karena verifikasi kelengkapan dokumen usulan tersedia dengan lengkap. Yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 4 pemberkasan lagi, ada 4 berkas. Jika salah satu berkas tidak memenuhi atau beberapa ada kesalahan, kita dari pihak sekolah menyesuaikan apa yang ibu isi sesuai formulir. Jadi nanti kalau Bu Rahma saya kayak salah atau ada beberapa informasi yang salah, coba direvisi, datang ke sekolah itu bisa selagi jangka waktunya masih bisa nih gitu. Lalu 3, kelayakan legalitas atau integritas, yaitu verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan. Diartikan kondisi peserta didik 1 terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik. 2, peserta didik disiplin hadir bersekolah. 3, peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Poin 3 ini semoga Bapak Ibu mengerti bagaimana anak Bapak Ibu sendiri dan bagaimana kualifikasi KJP dari tahun-tahun kemarin ya Bapak Ibu. Memang kita ada sanksi, tapi tetap kita didasari oleh kedisiplinan di sekolah juga. Jika ada yang tidak nyaman bisa diinformasikan ke saya, ke wali kelas, gitu. Bisa agar bisa lancar ya Bapak Ibu. Lalu keempat, kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai Kepgub 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, ini ada verifikasinya, Bu. Kalau yang orang tua tidak dianggap tidak mampu atau mampu ya. Nah, verifikasi pertama, cek kartu keluarga. Pastikan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kakak tidak berstatus ASN, TNI, anggota anggota MPR, MPR, DPR, DPD, DPRD, terus anggota DPRD kabupaten atau kota, pegawai tetap BUMN, pegawai tetap BUMD. Lalu verifikasi kelayakan kedua, cek orang tua atau wali, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki roda 4 atau mobil. Verifikasi ketiga, cek orang tua atau wali, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Kelayakan keempat, anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.
Dari poin 4 ini mohon diperhatikan juga saat mengisi kemarin berita acara kelayakan ya Bapak Ibu. Ini kan poin-poin ini muncul di form berita acara kelayakan. Makanya isi dengan teliti, terus sudah dibantu cek juga sama wali kelasnya. Maka dari itu sekolah mendaftarkan sesuai form yang ibu kasih ke sekolah dan form yang ibu upload. Jika salah satu ada yang terchecklist ya atau sebaliknya eh, terchecklist tidak, kita mengikuti berkas apa yang ibu kasih. Sekolah membantu mendaftarkan sesuai isi formulir yang ibu bapak kasih. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nih, ada poin-poin lah, salah satu yang ibu bapak harus ingat, harus diperhatikan. Kita sama-sama membantu, sama-sama menjaga ya Bapak Ibu. Nih, saya sebutkan larangan penerima KJP Plus. Ini dari tahun ke tahun sama aja sih Bapak Ibu ya. Kita ada 23. Ini bisa Ibu satu, membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub. Kedua, merokok. Itu lingkupnya ya merokok dalam lingkungan sekolah atau wali kelas atau pihak sekolah melihat peserta didik itu merokok. 3, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. 4, melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas, pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan atau perundungan. 6, terlibat tawuran. 7, terlibat geng motor atau geng sekolah. 8, minum minuman keras atau minum alkohol. 9, terlibat pencurian. 10, melakukan pemalakan atau pemerasan atau penjambretan. 11, terlibat perkelahian. 12, terlibat penipuan. 13, terlibat mencontek massal. 14, membocorkan soal kunci jawaban. 15, terlibat porno aksi atau pornografi. 16, menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. 17, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan. Nomor 18, ini nomor 18 juga tolong di garis besarkan ya Bapak Ibu, sering membolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. 4 kali dalam 1 bulan. Jika melebihi ini, Bapak Ibu sudah tahu eh, yang diartikan termasuk dalam larangan penerima KJP Plus. Gitu ya Bapak Ibu. Balik lagi, nomor 19, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. Poin 20, mengadakan atau menjaminkan bansos biaya pendidikan dan atau buku tabungan pada pihak manapun dalam bentuk apapun. 21, menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja menggunakan yang tidak secara nyata dibutuhkan. Nomor 22, meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun. Nomor 23, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Sanksi garis besarnya, penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. Nah, maksud dari narasi tersebut,
kita dari pihak sekolah membantu mendaftarkan, tetap membantu buat mendapatkan anak Bapak Ibu mendapatkan KJP. Tapi kami mohon untuk larangan-larangan pada penerima KJP Plus ini mohon untuk diperhatikan juga. Jangan jangan tutup mata ya Bapak Ibu. Mohon perhatikan jika ada kesalahan dari peserta didik atau sekolah, mohon dibicarakan dengan baik-baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu step pendaftaran KJP Plus. Kita ini KJP Plus masuk web Jack Edu itu diakses oleh sekolah ya Bapak Ibu. Prosesnya kita masuk akun, lalu kedua pendaftaran KJP Plus, lalu memilih pada menu KJP. Lalu ketiga, selanjutnya klik pada menu pendaftaran. Untuk saat ini web pendaftaran masih masih nunggu pendanaan maaf ya Bapak Ibu dari Dukcapil. Jadi mohon maaf jika nanti prosesnya bisa lama, bisa tidak. Ini kita dikasih waktu dua minggu. 2 minggu ya Bapak Ibu. Sabtu Minggu tetap dihitung. Jadi nanti kita coba memaksimalkan dengan waktu yang ada. Insya Allah semoga lancar. Lalu poin 4 dan 5. Pada menu ini akan muncul tabel peserta didik dan sesuai sekolah masing-masing. Poin 5, operator sekolah dapat mendaftarkan peserta didik sebagai calon penerima dengan klik pada checkbox yang sudah disediakan. Nah, di Ibu jelas tidak? Kan ada aksi tuh. Ada tombol aksi, itu KJP dan BPMS. Bentar ya. Bisa. Di situ nggak bisa kan? Oh bisa. Nah, udah jelas ya Bapak Ibu. BPMS itu bagi sekolah swasta. Otomatis kita hanya menceklis pada menu aksi. Nah, untuk web yang sekarang, alhamdulillahnya hanya ada checkbox yang KJP saja. Tidak ada BPMS-nya ya Bapak Ibu. Karena takutnya keliru gitu. Selanjutnya, poin 6 dan poin 7. Selanjutnya, data yang sudah di checklist akan diproses dan dipadukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian, hasil proses tersebut akan muncul pada menu verifikasi sekolah. 7. Selanjutnya, operator sekolah dapat kembali ke menu aplikasi dan pilih menu KJP, lalu bagian selanjutnya pilih menu verifikasi sekolah. Untuk saat ini kita masih proses pendaftaran dan verifikasi DTKS ya Bapak Ibu. Untuk verifikasi sekolah kita belum ke menu itu karena saya cek beberapa data banyak orang tua yang belum kirim ke link nih Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan, tolong dengan sangat dikirim untuk linknya. Jadi kita bisa bekerja lebih cepat, lebih teliti lagi. Selanjutnya, verifikasi sekolah. Pada tahap ini, operator sekolah dapat menentukan status dari calon peserta menerima KJP Plus apakah diverifikasi atau dibatalkan.
Proses ini Bapak Ibu sudah melalui pendaftaran dan penadanan DTKS. Otomatis sekolah memverifikasi karena data sesuai verifikasi DTKS juga ya Bapak Ibu. Jadi sekolah memverifikasi data-data tersebut yang sudah melalui pendaftaran dan penadaan DTKS. Itu ya Bapak Ibu, lanjut. Lalu verifikasi sekolah data siswa. Operator sekolah dapat melakukan proses verifikasi dengan menekan tombol verifikasi. Dua, akan muncul pop-up yang menampilkan data calon penerima KJP Plus, kemudian klik jika sudah benar. Insya Allah proses ini Assalamualaikum. Pak, mau ketemu lama ini kan Jumat kita bertiga. Ah, ini sama KJP juga kan Bapak? Iya. Iya. Pegang ini pada undangan. Ini apa? Daftar sekarang nggak usah Bu ya? bentar ya Pak. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Haris. Insya Allah verifikasi sekolah proses ini kita verifikasi semua yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi otomatis yang udah validasi verifikasi sekolah atau validasi sudah melakukan pendanaan DTKS dengan benar dan pengecekan sudah benar. Lalu verifikasi data wali, kita sesuai mengisi data wali sesuai yang apa yang ibu bapak kasih, upload ya Bapak Ibu gitu. Verifikasi kontak darurat juga kita isi sesuai yang ibu bapak berikan ke sekolah sesuai di formulir KJP. Nah, harusnya gitu ya. verifikasi sekolah atau instrumen kelayakan. 6. Pada tahap ini operator memiliki ya atau tidak untuk instrumen kelayakan calon penerima. 7. Kemudian klik submit lalu download, maka hasil form akan terunduh. Nah, ini yang form kelayakan Bapak Ibu sudah mengisi juga, sudah melingkar. Nih Bapak Ibu saya zoom, saya dekatkan. Nah, ini sama kan ya Bapak Ibu? Sama persyaratan yang di atas tadi, terdapat keluarga ASN dan selebihnya, terus terdapat anggota keluarga dalam satu keluarga, terdapat anggota keluarga dalam satu kakak memiliki aset 1 miliar. Keempat, terdapat anggota keluarga dalam satu keluarga yang mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 9 liter. 19 liter, maaf. Nah, ini saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi ya Bapak Ibu, saya mengisi checklist ya atau tidak berdasarkan formulir kelayakan, instrumen kelayakan yang ibu bapak kasih ke sekolah dan yang diupload ke link sekolah. Ya Bapak Ibu, jika ibu salah satu mengisi ya atau sebaliknya, itu dipertanggungjawabkan oleh orang tua peserta didik tersebut ya Bapak Ibu. Jika nanti ibu merasa ada kekeliruan, coba dicek dulu ke sekolah ya Bapak Ibu. Mau saya benar apa enggak? Insya Allah sih kemarin saya lihat, alhamdulillahnya aman ya Bapak Ibu. Saya udah ngecek yang di uploadan, alhamdulillah aman. Jika emang udah, tetapi ada jika ada yang tidak mengisinya dengan kesadaran salah satu kategori tersebut tidak sama, ya itu berarti kesadaran Bapak Ibu
untuk mengisi seperti itu ya. Tolong ditekankan kita mengupload, mengisi data sesuai Bapak Ibu di formulir tersebut. Tuh. Kita lanjut. Nah, ini saat udah mengisi, lalu verifikasi sekolah unggahan. Yang Ibu upload, yang Ibu upload ke sekolah, yang Ibu beri berkas ke sekolah, kita upload secara online sesuai di aplikasi. Itu ya, pertama tuh file instrumen kelayakan atau berita acara kelayakan kalau kita yang Ibu tulis ya. Terus permohonan bansos, bantuan sosial. File kuasa debit ini untuk kuasa debit itu untuk swasta, untuk sekolah swasta. Jadi kita abaikan. Nah, file ketaatan pengguna itu sudah Ibu upload juga. Kenapa formulir KJP-nya tidak diupload? Karena sudah terisi pada isi data wali, data peserta didik yang step awal, itu Bapak Ibu. Lalu verifikasi dibatalkan. Nah, poin ini operator sekolah dapat membatalkan status calon penerima KJP Plus dengan klik dibatalkan. Maka akan muncul pop-up di mana operator sekolah wajib menjelaskan alasan pembatalan lalu klik submit. Maka sekolah calon penerima akan dibatalkan. Nah, saya selaku operator dan sekolah insya Allah tidak akan melakukan proses ini ya Bapak Ibu. Karena sebelum proses ini kita sudah cross check saat pengecekan peserta didik, pendaftaran, baru validasi atau verifikasi sekolah. Insya Allah tidak ada yang seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjut. Verifikasi sekolah atau dalam proses pembatalan, langkah selanjutnya adalah persetujuan kepala sekolah. Operator sekolah dapat kembali ke menu lalu pilih persetujuan kepala sekolah. Nah, dalam proses persetujuan kepala sekolah, langkah ini kepala sekolah dapat melihat semua status. Maaf Bapak Ibu. Penerima KJP Plus kepala sekolah dapat menganulir status calon penerima KJP Plus yang sudah terverifikasi atau dibatalkan. Jadi nanti pada proses validasi sekolah, Bapak Kepala Sekolah bisa meninjau ulang verifikasi data peserta didik yang sudah masuk pada menu validasi kepala sekolah ya Bapak Ibu. Ini proses tinjau ulang ya Bapak Ibu sudah dijelaskan. Nah, unggah SPTJM, surat pertanggungjawaban. Sekolah wajib mengunduh file SPTJM. Pada file tersebut akan tersedia lampiran SPTJM dan data calon penerima baik yang sudah diverifikasi ataupun dibatalkan. Itu ya Bapak Ibu, nanti proses ini proses yang cukup butuh kesadaran 100% agar kita juga benar mengecek dan menginput anak-anak peserta didik. Ini proses SPTJM. Lalu sudah untuk paparan PowerPoint terkait KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Nah, sebelum tanya jawab, saya ingin menghimbau Bapak Ibu. Kenapa pada tahap ini kita mengupload pada link sekolah secara online? Karena dilihat lagi Bapak Ibu, mohon sangat maaf. Durasi KJP Plus tahap 1 tahun 2025 dinyatakan hanya 2 minggu.
Ya Bapak Ibu. Nah, peserta didik di SDMP Mampang 12 itu hampir 400, sebanyak 470. Maka dari itu kita minta agar segera supaya pendataan tersebut tidak memakan waktu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon sangat untuk diperhatikan. Jika bingung bisa ditanyakan ke sekolah atau ke wali kelas masing-masing, nanti dibantu. Lalu jika untuk em, kenapa? Oh ya, Dek, mohon maaf kita ada informasi penting nih Bapak Ibu. Banyak banget sebelum ditanya nih saya infoin dulu. Banyak banget yang nanya kenapa di DTKS atau Siladu data anaknya menjadi penetapan, tetapi tidak layak untuk menjadi penetapan KJP. Nah, data dari 2 tahun ke belakang kita selalu berpatokan dengan Siladu ya Bapak Ibu. Berpatokan dengan DTKS masuk penetapan atau tidak. Tahun tahun kemarin tahap 2 tahun 2024 sudah saya informasikan. Menjadi penetapan DTKS tidak eh, bisa dibilang tidak layak juga, belum tentu, maaf, saya revisi, belum tentu menjadi penetapan KJP, menjadi penerima KJP. Bentuk bantuan DTKS itu banyak ya Bapak Ibu, tidak selalu terkait dengan KJP, bisa dengan bantuan dari kelurahan, RT RW, bantuan dari pihak-pihak lain. Jadi mohon dimengerti dan ditekankan lagi untuk kelayakan DTKS belum tentu menjadi penetapan KJP. Baik ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu mohon dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ada poin lagi. Jika eh, banyak juga yang nanya, Bu Rahma, kenapa ya kok anak saya tidak ditemukan KJP-nya, datanya? Kok di yang Bu Rahma isi kemarin, saya udah ngirim berkas. Kok di web KJP, pokoknya nggak ada ya? Misalkan ada yang orang tua ke saya, kok nggak ada namanya? Ternyata ada beberapa poin yang kita berat juga ya ngebahasnya karena memang eh, ada pesan dari saat saya sosialisasi KJP di P4OP yang maksud yang hilang di web itu ternyata bukan hilang DTKS-nya ya Bapak Ibu. Mungkin yang hilang itu dalam bantuan penetapan KJP saja. Maksudnya itu belum tentu jadi DTKS dalam informasi yang saya dapatkan. Ada pembantuan DTKS kan banyak ya Bapak Ibu, bukan KJP aja. Mungkin di KJP ini kelayakannya tidak mumpuni atau tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu, saat pendataan KJP dan datanya bisa hilang atau tidak mendapatkan pencairan ya, mendapatkan atau tidak pencairannya tertunda atau tidak cair. Itu bisa dibilang eh, tidak dapat terverifikasi, tidak layak dalam mendapat KJP. Itu ya Bapak Ibu, mohon ditekankan, mohon dimengerti. Jadi dalam bentuk bantuan DTKS itu tidak hanya KJP saja, dari luar juga bisa.
Nah, kenapa KJP-nya pada tidak cair ya Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu sering ceritakan ke saya baru dapat informasi kemungkinan proses verifikasi kelayakan pada KJP plus ini kemungkinan ada verifikasi yang kelayakannya tidak layak, maka dari itu tidak cair atau datanya hilang gitu Bapak Ibu. Itu saja sih poin yang terpenting untuk saat ini. Eh, sudah saya sampaikan. Makasih Bapak Ibu, mohon pengertiannya, mohon kesabarannya juga ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita balik lagi ke Bu Farida. Bapak Ibu tolong di stop. Stop satu. Oke, kita ngejim bareng. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Rahma yang sudah memberikan paparan mengenai sosialisasi KJP tahap 1 2025 untuk SDN Pelang Mampang 12. Ya, semoga ada pemahaman dari Bapak Ibu semua. Karena anak-anak kita, Bapak Ibu mendapatkan hak dari KJP, maka ada tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan anak-anak kita ya sebagai murid dari SDN Pelang Mampang 12. Saya izin untuk share screen mengenai tata tertib sekolah. Udah, baik aja. Sama berarti lagi. Awan SMA yang murah. Gak kelihatan. Oke, aja. Iya. Mbak Par. Dia menyampaikan. Dah. Ya, terus maksudnya Sunscreen-nya udah muncul. Tapi ya, Ibu enggak ya? remove-nya dihilangin. Jangan ada remove. Jangan ada remove. Remove-nya dihilangin.
Terus mana kan share screen-nya? Stop lagi dong. Ya. Gimana sih? Stop lagi. Stop dulu deh, Bu. Stop lagi. Ya, baiklah. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sudah menunggu. Mohon maaf atas kesalahan teknis kami. Ya, yang menyampaikan tata tertib sekolah adalah saya. Mohon izin ya Bapak, Ibu semua. Ya, eh, tata tertib sekolah SDN Pela Mampang 12. 1. Siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi sebelum pukul 6.30 itu sudah hadir. Ya, seperti 6.15. Pokoknya sebelum 06.30 sudah hadir di dalam kelas. Jadi mohon Bapak Ibu membantu, memfasilitasi, mendampingi, mengingatkan anak-anak kita untuk berangkat lebih awal. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah tanda bel masuk berbunyi, siswa berbaris di depan, kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur. Yang ketiga, sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas ini sudah. Kemudian waktu pelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Dan yang kelima adalah waktu istirahat siswa wajib di luar kelas dan tidak boleh keluar dari lingkungan di dalam sekolah. Harus ada dalam sekolah, tidak boleh keluar sekolah. Ap- Tapi jika ada urgent dan diketahui oleh izin dari orang tua dipersilakan. Dan selanjutnya yang keenam adalah siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam. Dan ketentuannya untuk hari Senin, seragamnya adalah baju putih, atasan putih, bawahannya rok merah, rok dan celana, merah, kemudian atribut lengkap, sepatu berwarna hitam. Dan hari Selasa sama dengan hari Senin, hari Rabu seragam pramuka, sepatu hitam, kaos kaki pramuka yaitu hitam ya, Bapak Ibu. Hari Kamis seragamnya seperti hari Senin dan Selasa. Kemudian hari Jumat baju seragamnya adalah baju batik. Dan khusus untuk pelajaran pejok menggunakan baju olahraga. Tidak lupa juga Bapak Ibu mempersiapkan baju ganti seragam sekolah sesuai dengan harinya agar setelah pelajaran pejok itu menggunakan baju seragam sekolah. Selanjutnya di poin 7 adalah siswa kelas 1 sampai 6 wajib mengikuti kegiatan pramuka. Di poin ke-8, siswa juga wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari nasional yang dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Yang ke-9, siswa wajib mengikuti pembiasaan setiap harinya pada pukul 6.35 sampai selesai. Nah, di sekolah kita setiap harinya itu ada berbagai macam pembiasaan ya. Untuk hari Senin itu pembiasaannya adalah upacara bendera yang rutin. Kemudian hari Selasa pembiasaan literasi, hari Rabu pembiasaan numerasi, tetapi didahulukan dengan senam bersama, senam anak Indonesia hebat. Hari Kamis adalah pembiasaan senam bersama. Nah, untuk hari Kamis pembiasaan senam bersama itu selang-seling ya, Bapak Ibu. Minggu pertama untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Minggu kedua untuk kelas rendah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Hari Jumat pembiasaannya adalah tadarus dan sholat duha bersama. Jadi, senam bersama anak Indonesia hebat itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Lalu di poin 9, di poin 10, siswa yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan. Memberi keterangan itu dalam bentuk apa? Surat izin atau sakit ya surat dokter. Setiap anak Bapak Ibu sakit ke puskesmas atau ke dokter, mohon untuk dimintakan surat izinnya dan diberikan kepada wali kelas. Poin 11, siswa yang tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi keterangan dengan jelas ya.
Dan yang ke-12, siswa yang meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung harus minta izin terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, guru dengan sopan dan santun. Yang ke-13, siswa harus memiliki alat tulis sendiri. Siswa juga harus menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan sekolah untuk kenyamanan belajar anak-anak kita. Kemudian yang ke-15, siswa wajib berperilaku selalu bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan dan patuh. Yang keenam, siswa juga wajib menjaga nama baik sekolah. Bagaimana cara menjaga nama baik sekolah? Yaitu dengan sikap, perbuatan, dan tutur kata baik dimanapun berada. Poin 17, siswa wajib mengikuti kegiatan eskul dan berpakaian bebas, rapi, dan bersepatu. Ke-18, siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah disesuaikan dengan jadwal piket di kelasnya masing-masing. 19, siswa tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan. Kemudian yang 20, tidak diperkenankan membawa HP apabila tidak diperlukan. Jika diperlukan untuk pembelajaran, diizinkan oleh wali kelas, Bapak Ibu guru wali kelas. Selanjutnya, siswa dilarang membeli makanan di luar sekolah selama jam belajar, tidak boleh keluar sekolah. Poin selanjutnya, siswa wajib menaati tata tertib sekolah. Bagi yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi dari sekolah. Hal-hal yang belum diatur atau tertuang dalam tata tertib ini akan diatur kemudian, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dan norma-norma yang ada. Dan yang kedua adalah larangan. Nah, perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, larangan anak-anak kita selama melaksanakan pembelajaran di sekolah. Siswa dilarang memakai topi dalam kelas karena topi itu digunakan untuk di luar ruangan. Fungsinya adalah melindungi kepala dari terik matahari dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah makan di dalam kelas saat pelajaran dia tidak boleh ya. Dan ketiga mencontek. Nah, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk bersikap jujur, tidak mencontek. Selanjutnya, bermain di luar pekarangan sekolah pada jam sekolah tidak diperkenankan, apalagi merokok, minum minuman keras, menggunakan ganja dan sebagainya. Itu ya anak-anak kita mudah-mudahan jauh dari situ ya. Membawa senjata tajam juga, mencoret-coret tembok, dinding meja, kursi, perabot di lingkungan sekolah tidak diperkenankan. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tidak diperbolehkan membuat gaduh. Apabila anak-anak Bapak Ibu membuat gaduh di kelas, berkali-kali diperingatkan, tetapi dilakukan terus, itu harus ada pembicaraan secara intensif atau preventif kepada wali kelas masing-masing. Apabila masih terus begitu, maka wah, bagaimana ya KJP Bapak anak-anak Bapak Ibu nanti bisa dipersulit. Kenapa? Yang mempersulitkan anak Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti sampaikan kepada anak-anak ya untuk mengikuti peraturan ini. Kemudian berkelahi dan bertengkar dalam maupun di luar sekolah juga dihindari. Membawa petasan, terlambat ke sekolah juga. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, tidak diperbolehkan untuk terlambat ke sekolah. Jadi harus datang lebih awal. Tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin guru. Siswa dilarang menerima tamu tanpa izin guru, ya. Membawa HP tanpa pemberitahuan, betul. Kemudian selanjutnya bagi para siswa laki-laki rambut harus tetap rapi, pendek. Pendek. Model dari model rambut ABRI juga boleh, Bu. Nggak apa-apa. Irit ya. Jadi nggak usah potong-potong rambut berkali-kali. Dan bagi yang berambut panjang, perempuan harus diikat dengan rapi. Tidak boleh ada cat rambut atau bentuk-bentuk model yang aneh-aneh. Dan yang ketiga adalah sanksi. Apabila si anak-anak Bapak Ibu atau siswa yang melanggar tata tertib sekolah, maka akan diberikan sanksi. Apa itu sanksinya? Yang pertama adalah teguran lisan 1, kemudian masih dilakukan juga, maka diberikan teguran yang kedua, masih dilakukan juga, diberikan lagi teguran lisan yang ketiga. Nah, setelah yang ketiga masih dilakukan juga pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka akan diberikan teguran secara tertulis dengan cara Bapak Ibu dipanggil ke sekolah oleh wali kelasnya. Teguran tertulis itu ada diberikan keringanan 2 kali ya.
dan tidak diperkenankan masuk sekolah. Nah, setelah itu tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga dengan cara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena kalau masih terus-terus diperkenankan masuk ke dalam kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka akan menimbulkan kisru juga karena udah ada teguran lisan 1 kali, teguran lisan 2 kali, teguran lisan 3 kali, kemudian orang tua dipanggil, teguran tertulis ada, membuat surat pernyataan ya, ada tanda tangan orang tua, tanda tangan siswanya, kemudian ada teguran tertulisnya yang 2 kali, ya udah di PJJ-kan saja kalau begitu. Tuh. Nah, jadi kemudian kalau di PJJ-kan berarti kan belajar di rumah, yang bertanggung jawab siapa? Ya orang tua. Kita kembalikan lagi kepada orang tua. Nah, untuk yang lebih lebih mudah-mudahan anak-anak kita tidak sampai seperti itu ya, bisa sampai dikeluarkan dari sekolah, ya. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita untuk keberlangsungan dan masa depan dari anak-anak kita. Dan ini juga dikhususkan bagi para siswa yang mengikuti atau mendaftarkan program KJP Plus. Diperhatikan tata tertib yang ada di sekolah SDN Pelamampang 12. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya. Izin untuk stop screen. Stop screen. Oh, di aku ya lupa. Gimana? Stop share. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk terakhir ya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan sosialisasi KJP Plus tahap 1 ini diawali dengan share screen ya. Di sini kan ada reaction-nya. Silakan di share screen, kemudian bertanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Oh, ini di mute all. Cara tidak mute bagaimana, Kak? Kak, itu mute all. Coba mute all. All-nya dihilangin. No ya? Udah kan? Masih? Tadi bisa. Nih. Hah? Coba ini. Nih. Tuh. Gimana sih? Nah, itu udah. Ini aku satu-satu, Kak. Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Udah bisa belum dibuka mic-nya? Bisa dibuka mic-nya masing-masing? Mari Bapak Ibu kita bertanya hal-hal yang menjadi yang ada di hati kita. Ini adalah momen penting bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, di sini ada Bu Rahma, ada Pak Agus, ada Bapak Kepala Sekolah, ada di sini. Bertanya. Halo, Assalamualaikum Ibu Rahma. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Ibu, ini saya dari orang tua wali murid dari Aurelia kelas 3B. Ya. Kemarin kan saya dapat link Siladu. Nah, untuk DTKS itu penetapannya di tahun 2022 itu apa berpengaruh apa tidak, Bu? Bapak maaf, Aurelia kelas berapa? Kelas 3B, Aurelia Fatia Sabrina. 3B. Pertanyaannya DTKS. Untuk penetapannya di tahun 2022. Pada tahun 2022 Pak? 2022. Apakah masih bisa gitu, Pak? Kenapa? Pertanyaannya bisa diulang, Pak?
Ya, saya mau nanya. Nah, untuk di DTKS tahun 2024 atau 2025 itu tidak muncul, tapi yang muncul itu DTKS 2022 penetapannya. Apa berpengaruh nggak, Bu? Untuk itu yang dimaksud DTKS dalam bentuk siladu itu kan Pak penetapannya pada tahun 2022 maksudnya dari itu pada tahun 2022 Aurelia itu menjadi penetapan di DTKS itu Pak karena Oh, begitu. tahun 2023 sampai 2023 pasti ada pengisian mendaftar DTKS-nya pasti ada tahun 2024 sampai akhir tahun 2024 kemarin tuh sampai sekarang DTKS masih ditutup ya bagi siswa yang belum daftar coba mohon dicek. Tapi untuk pertanyaan si Aurel bapaknya dari Aurel ini bisa kok, Pak itu tidak berpengaruh maksudnya itu penetapan pada tahun 2020. Oh, tetap sebagai penetapan ya, Bu ya? Iya, penetapan DTKS. Tapi untuk menjadi penetapan KJP, kalau ditekankan kembali, belum tentu menjadi penetapan KJP plus. Pak, untuk DTKS-nya layak untuk mendapatkan KJP-nya masih banyak proses kelayakannya lagi. Depannya itu masih banyak. Oh, begitu ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih atas infonya dan jawabannya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan langsung jawab loh. Ayo, silahkan Bapak Ibu tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Halo, Assalamualaikum Ibu Rahma. Ya, waalaikumsalam. Dengan wali murid Ervina Jayanti 2A. Saya mau tanya Bu, kemarin yang pas cek yang NIK itu kok tidak ditemukan di DTKS itu, saya harus ngurus kemana ya Bu? Untuk data DTKS ya Bu. Untuk DTKS yang tidak ditemukan itu proses DTKS itu kan biasanya melalui kelurahan ya Bapak Ibu. Jika belum ke kelurahan, coba minta informasi ke RT RW. Coba cek lagi status DTKS-nya bagaimana. Tahu saya ada beberapa RT yang sini sudah share link untuk DTKS. Coba tanya ke RT RW-nya, kalau RT RW-nya belum ada info, coba Ibu ke kelurahan dulu. Kelurahan sesuai alamat di kartu keluarga ya Bapak Ibu, jika di Pela Pela Mampang atau Kelurahan Bangka. Jadi balik lagi ke kelurahan masing-masing gitu Bapak Ibu. Coba dicek ya Ervina ya. Iya, baik Bu. Tapi kalau emang untuk mengumpulkan KJP, kalau belum ada tanda buktinya DTKS, proses ya, karena kita akan dari tanda verifikasi penetapan DTKS-nya itu. Itu ya Ervina. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rama. Ayo untuk yang lainnya, kita mau kasih berapa pertanyaan Kak Rama? Boleh 3 ya. Ya, oke. Ayo 1 atau 2 lagi. Ya, siap. 1 atau 2 boleh. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ini adalah momen penting dan fasilitas yang kita sediakan untuk Bapak Ibu untuk memperlancar pemberkasan KJP plus anak-anak kita ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Saya orang tua dari Almaira dari kelas 4B. Ya, bentar ya, Bu. Pertanyaannya, Bu? Iya, saya mau tanya masalah bantuan DTKS di luar KJP itu apakah bisa berupa seperti PKH? Terus kalau dari kelurahan itu seperti dana sandol yang seperti itu atau di luar itu, Bu? Ya ampun. Untuk mendaftar KJP. Iya kan tadi Ibu bilang kan DTKS itu tidak semuanya hanya untuk bantuan KJP, tetapi bisa mendapat bantuan di luar KJP kan. Apakah seperti bantuan sandol dan PKH itu termasuk di situ, Bu? Setahu saya DTKS itu bisa termasuk itu juga sih, Bu. Tapi verifikasi DTKS-nya itu kelayakannya itu ada di mana. Nah, informasi yang saya dapatkan, kenapa ada beberapa siswa yang tiba-tiba datanya tidak ditemukan di TKS pada proses verifikasi KJP. Karena kelayakan pada proses KJP ini tidak terverifikasi atau tidak menjadi penetapan kelayakan pada KJP tersebut. Gitu. Oh, Kan siap. dalam bantuan DTKS banyak ya, Bu, di luar KJP ya, Bu. Berarti itu kan pada bidangnya masing-masing. Kalau di KJP DTKS di sekolah termasuk dalam bidang KJP nih, Bapak Ibu. Nah, kalau di pihak luar kita dikonfirmasi pada bidangnya masing-masing. Kayak misalkan Ibu tadi dana dan sol itu bersumber dari kelurahan. Coba Ibu konfirmasi dalam pada kelurahan tersebut yang mempunyai informasi secara jelas dan benar. Oh, gitu. Gimana, Bunda? Iya, maksud saya gini, Bu. Misalkan seperti keluarga itu sudah dapat dana PKH ya dari bantuan Kementerian Sosial. Apakah misalkan di dana KJP-nya itu bisa bermasalah karena itu atau tidak ada pengaruhnya? Oh, untuk terkait itu saya tidak bisa menjawab ya, Bapak Ibu, karena verifikasi itu kita tidak tahu dalamnya bagaimana, mengukur kelayakannya bagaimana, sekolah tidak tahu. Sekolah hanya mengupload kelayakan sesuai form yang Ibu Bapak kasih gitu. Untuk kenapa ya yang ini bisa kenapa, Bu? Iya, Ibu. Iya, jadi sekolah belum tidak bisa ranahnya menjawab seperti itu karena tahapannya berbeda. Kenapa ya kok bantuan ini diterima tiba-tiba KJP AD-nya nggak dapat. Nah, itu kan berbeda naungan ya, Bu ya. KJP dan dana bantuan itu yang A itu tuh beda naungan. Jadi kita belum bisa menjawab seperti itu karena belum ada ranahnya, Bu. Mohon maaf. Tapi kalau faktor-faktor itu mungkin masih banyak proses-proses kelayakan yang saya infokan tadi. Jadi bisa saja kelayakan dalam bantuan sosial KJP ini Ibu belum menjadi kelayakan, belum mendapat penetapan pada proses bantuan sosial bidangnya KJP ya, Bu. Untuk kenapa nggak dapatnya, kenapa bisa dibedakan dengan yang lain? Maaf ya Bapak, maaf ya Ibu, saya belum berani ranah situ karena udah beda jenjang gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahma. Ya. Saya mau tanya. Siapa ini? Aku, Mama Batris. Ayo, perkenalkan diri dulu Mama Batris. Saya Mama Batris. Saya mau tanya ya. Gini Mbak Rama, ini kan udah masuk KJP ini kan pembaruan dan sudah masuk dalam verifikasi baru, ya kan? Terus bagaimana dengan yang kemarin yang mengenai desil atau presentil itu bisa merubah nggak Mbak Rama untuk pembaruan KJP yang baru sekarang ini? Terus satu lagi saya mau kasih tahu Mbak Rama,
itu tuh ibu-ibu yang tadi yang bertanya itu, bantuan sandol itu adalah bantuan yang diberikan dari wilayah saya. Saya tahu wilayah saya ada kantor Korea, dan dia memberikan secara itu aja, kantor ke wilayah aja gitu. Itu bantuan sandol itu bukan dari bantuan pemerintah. Berarti coba aku ulang, maaf ya. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana bantuan KJP tahap lalu dengan tahap sekarang? Berpengaruh atau tidak ya? Dari itu Pak Desil dan Presentil yang kemarin. Kita jawab dulu yang pertama ya, Mama Batris ya. Sesuai informasi yang saya dapatkan saat sosiali KJP dengan P4OP, data densin dan presentil itu data rahasia. Bunda juga tahu ya, Bun ya? Ya. Itu juga Bunda tahu. Nah, saat saya sosialisasi juga ada yang menanya seperti itu. Dan ternyata ranah data presentil dan desil itu sepenuhnya tidak ranahnya P4OP. Jadi P4OP hanya menerima data presentilnya berapa, desilnya berapa. Tidak bisa untuk merubah. Atau merubah menjadi penetapan atau tidak menjadi penetapan. Yeah. Nah, lalu berpengaruh apa enggaknya untuk tahap 2 tahun 2024 sebenarnya masih proses. Insya Allah kalau memang bisa keluar, ya insya Allah keluar ya Bapak Ibu. Untuk yang tidak keluar, otomatis kita lanjut ke tahap 1 tahun 2025. Proses pencairan itu, sekolah bisa memprediksi itu cair atau tidak. Pihak sekolah tidak bisa memprediksi berpengaruh atau tidak presentil atau desil tersebut. Karena pihak dari P4OP menginformasikan bahwa dia tersebut pun hanya menerima data. Di atasnya P4OP ada lagi untuk mengatur kelayakan presentil dan desil tersebut. Jadi informasi presentil dan desil itu yang diinformasikan ke orang tua murid hanya beberapa katanya, justru hanya beberapa yang butuh penting yang diinformasikan ke wali-wali tersebut. Misalkan Bunda Batris mendapatkan informasi lebih tersebut ya alhamdulillah berarti bagus, tapi untuk berpengaruh atau tidak, maaf ya Bunda, kita juga belum ada ranahnya ke situ. Berpengaruh atau tidak itu salah satu proses ya kelayakan menjadi penetapan KJP atau tidak. Gitu. Nah, lalu yang pertanyaan kedua untuk bansos sandul ya? Sandol, maaf itu bukan pertanyaan tapi saya pemberitahuan aja. Oh, oke. Nah, terus yang kedua nih pertanyaan kedua saya nih Mbak Rahma. Karena ada banyak orang tua yang bertanya, kita meterai itu pada saat pemberkasan itu harus apa yang kita kumpulkan gitu. Masih banyak yang simpang siur antara 1 atau 2. Jadi mohon ditegaskan aja berapa meterai yang harus kita kumpulkan ke sekolah. Begitu. Iya. Terkait itu kita mengumpulkan sesuai sama yang diinformasikan ke wali kelas. Yang ditempelkan pada form KJP pada form kelayakan taatan. Ya, yang ditandatangani ya, anak. Taatan. Nah, selebihnya form yang
ditampilkan satu itu buat pendukung atau buat revisi nanti jika ada kesalahan. Jadi kita tidak bolak-balik ke Bapak Ibu. Jadi otomatis kita revisi sendiri. Nanti informasi lebih lanjutnya balik lagi nanti informasi ke wali kelas masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipastikan berapa materi yang harus tetap dikumpulkan ke sekolah Mbak Rama. Untuk sesuai berkas satu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan satu ya. Nah itu buat cadangan jika revisi. Nanti prosedur selanjutnya informasi dari wali kelas masing-masing. Oke, berarti satu ya yang dikumpulkan. Oke, makasih ya Mbak Rama. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Mama Batris. Ya, makasih juga Bu Farida. Terima kasih Bu Rama. Bagaimana? Apa mau ada lagi? Boleh satu lagi ya. Lagi ya. Satu lagi terakhir ya, diberikan kesempatan nih. Ayo mari Bapak Ibu kita bertanya kepada ahlinya, ya Bu Rahma. Semoga sehat selalu Bu Rahma ya. Ditunggu Bapak Ibu, dipersilahkan. Ayo. Untuk absen nanti dikirim menyusul ya Bapak Ibu. Udah. Tolong dicek tuh Di chat Zoom-nya. Oh ya Bapak Ibu, saya mau mengingatkan lagi nih. Ini kan kita butuh waktu agak cepat. Saya jujur tahap 1 tahun 2025 ini cukup cepat pendataannya. Maka dari itu saya mohon maaf nih, tolong yang belum ngupload tolong disegerakan. Yang masuk ke data saya sekitar baru 360. Sedangkan yang peserta didik di Pelamampang 12 kan 470. Ya memang ada beberapa siswa yang yang layak, yang belum layak mendapatkan KJP atau belum mau mendaftarkan KJP. Berarti bagi yang mendaftarkan atau tidak. Kalau ingin mendaftarkan, tolong disegerakan biar sama-sama enak, kerjanya cepet gitu. Iya. Jadi saling membantu ya Bu Rahma. Saling membantu. Ibu Bapak membantu kami pun akan membantu diri Bapak. Jadi semua juga tergantung kepada Ibu Bapak sendiri. Ya, yuk disegerakan karena pemerintah ini kadang-kadang ada jadwal yang tiba-tiba ya. Jadwal berubah tiba-tiba gitu. Tiba-tiba waktunya Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya Ibu, nih saya dari kelas 5, yaitu Ibu Iya. Siapa Ibu namanya? Ibu Mama Sera, Bunda Sera. Bunda Sera 5B ya? 5C. Oh 5C. Ya. Apa kabar? Bu Rahma, kan anak aku kan sekarang udah kelas 5 nih. Saya mau nanya, waktu kelas 3 itu nama anak saya itu ada. Tetapi untuk pendapat yang undang buku tabungan itu, tapi saya nggak dapat. Itu kenapa ya Bu? Sampai sekarang nama anak saya nggak pernah lolos, itu kenapa? Sampai sekarang tunggu ya Bu. Iya.
Saya ulangi lagi ya, Bu. Ya. Waktu kelas 3, Iya. pendataan KJP ada. Tapi Ah. sampai sekarang belum pendebetan rekening buku DKI gitu maksudnya. Iya, itu nama anak saya nggak ada. Saya nggak dapat undangan untuk ngambil ATM-nya. Itu kenapa Tapi ya? dari tahun 2024 Nggak ada nama anak saya. daftar lagi nggak tahun 2024? Iya, aku daftar terus. Sampai sekarang? Iya. Itu kenapa bisa gitu? Iya. Tapi di TKS bagaimana, Bu? Penetapan? Penetapan. Iya. Itu yang saya heran dari kelas 1 sampai kelas 5. Nama kelas anaknya kelas 3 itu anak saya 2 kali namanya muncul, tapi untuk undangan Tapi saya tidak pernah ada, dapat. oh belum ada bukunya ya? Belum ada Belum pemanggilan ada. DKI ya? Iya. Untuk, memang untuk Itu saat kenapa? ini informasi pendebetan tabungan DKI masih proses sih, Bu. Saya kurang tahu berapa lama karena beberapa akhir dari tahap 2 2024 kemarin tuh yang dikeluarkan itu KJMU semua sama BPMDes. BPMDes itu yang swasta, yang negeri memang belum keluar sampai justru tahun 2024 setahu saya cuma beberapa doang yang keluar, 2 atau 5 gitu. Sedangkan yang udah lama-lama belum keluar juga sampai tahap 2 2024 kemarin. Nah, untuk tahap 1 2025 yang baru keluar itu informasinya baru KJP-nya nggak ada. Sepertinya mengaruh juga pada tahap 1 2024 yang pemblokiran atau pemberhentian KJP yang besar-besaran. Ya, Ibu tahu informasi seperti itu ya, sampai tahap 2 pun banyak banget yang tidak cair. Gitu. Iya. Itu baru ke situ. Tapi mohon maaf jika ada informasi yang kurang. Maka dari itu saya kalau memang Ibu tetap ingin mengajukan, mengajukan saja sesuai dengan Siladu DTKS ya Bapak Ibu. Tapi jika Ibu pribadi Ibu tidak ingin, ya silahkan karena sekolah membantu informasi mendaftarkan. Karena panggilan pendebetan tabungan DKI ini kita informasinya juga langsung dari Bank DKI atau langsung dari atasan, misalkan dari informasi-informasi yang mengurusi KJP juga ya Bu, dari teman-teman lain. Nah, untuk sekarang memang belum ada dari tahap 2024 SDMP Mampang 12 belum ada panggilan pendebetan DKI juga sebenarnya. Oh gitu. Oh iya. Iya, sampai orang RT sama kelurahannya juga bingung. Sebenarnya Ibu layak loh. Ditanya anak Ibu pernah masuk nggak? Katanya anak namanya pernah Pak. Saya bilang itu. Apa karena saya domisili saya beda? Apa saya tinggalnya di daerah mana atau di daerah mana? Kata dia itu nggak ngaruh. Kalau selatan tetap selatan itu nggak apa-apa katanya gitu. Sampai saya pindah alamat. Sekarang gitu. Kakaknya tapi tidak berdomisili apa sesuai kakak? Sesuai kakak, sesuai. Iya, orang kata Bu RT-nya anak Ibu dapat loh Bu katanya gitu, tapi anak saya nggak pernah dapat apa-apa. Saya bantuan dari pemerintah nggak pernah sama sekali apapun, nggak pernah dapat sama sekali, gitu loh. Ibu kan kontrak ya, saya juga nggak tahu. Aku bilang gitu. Iya. Iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf juga. Jadi ranah KJP sama ranah bantuan sosial lain itu tuh banyak ya Bu poin-poin. Iya. Ada beberapa kelayakan atau beberapa instrumen-instrumen yang belum memenuhi atau sudah terpenuhi atau terhambat, itu yang tahu yang informasi lebih lanjut nanti di atas. Iya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Iya, nggak apa-apa. Oke.
Terima kasih, Bunda. Ya, Yang Bu. memperhatikan bahwa untuk kelayakan dan tidak layak dari DTKS Bapak Ibu itu bukan dari sekolah ya, Bu Rahma. Ada lagi yang menanganinya. Kami di sekolah hanya sebagai fasilitator atau penyambung ya ke pemerintah terhadap bantuan KJP anak-anak Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana Bu Rahma? Sudah disudahi? Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir menyimak, menikmati dari sosialisasi KJP tahap 1 tahun 2025 yang berlangsung dari tadi jam 9.30 ya saat ini. Ya, terima kasih banyak atas semuanya, atas waktu dan kesempatannya dan kemudian perhatian dari sekolah kita. Ya, perlu diperhatikan juga kepada Bapak Ibu, mohon dibantu ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita didampingi, difasilitasi pembelajarannya, kemudian diingatkan karakter baik ya. Kita nih wali kelas atau Bapak Ibu guru di sekolah itu akan membentuk karakter baik bagi anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita perlu bersinergi ya, saling bekerja sama untuk masa depan anak-anak kita ya, agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan KJP ini juga bisa berjalan dengan lancar dan ujungnya apa ya? Cair gitu ya. Cair. Jadi bisa Betul, betul. digunakan untuk pendidikan anak-anak kita. Ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata kami yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk isi link presensi ya. Ya, nanti paling sama wali kelas masing-masing di grup. Ya, nanti kan bagi yang ikut ya. Bagi yang ikut berarti betul-betul memperhatikan dan insya Allah ujungnya cair masuk ya. Maksudnya baik Ibu semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk kembali. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Terima kasih ya Bu Barahma. Iya, sama-sama Patris.